Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Usben di sini, masih di seri video pembelajaran matematika. Kali ini kita sudah masuk ke bab aproksimasi chapter 1 ya. Jadi kalau ada yang bingung, apa sih aproksimasi itu? Jadi isinya nanti hanya ada pembulatan hasil pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran berat ya. Ini salah satu materi yang Usben rasa mudah sebetulnya ya. Jadi insya Allah videonya tidak terlalu panjang. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, ke pembulatan pengukuran panjang ya. Jadi pembulatan pengukuran panjang itu digunakan untuk mempermudah perhitungan atau menyederhanakan hasil pengukuran panjang ya. Contoh nih, kita mau mengukur sebuah pulpen ya, menggunakan tentunya penggaris ya. Nah, di sini terlihat bahwa ujung pulpen yang satu sudah rata, ya ini sudah rata. Tapi ujung pulpen yang satunya lagi itu tidak tepat di angka 15 atau 16 ya. Nah, ini Usben ganti warna pulpennya dulu. Kita ganti warna hijau kalau gitu ya. Nah, ujung yang runcing sudah rata ya, nih tuh rata. Tapi ujung yang belakangnya belum rata, ya kan? Karena dia tidak tepat di angka 15 atau 16, jadi kita perkirakan hasilnya ya. Di sini kita perkirakan hasilnya adalah 15,7 cm. Oke, contoh yang lain. Kita punya sebuah minuman ya. Tentu kalian sudah tahu minuman apa ini ya. Labelnya sengaja kita sensor karena tidak di-endorse. Oke ya. Kita ukur kembali menggunakan penggaris ya. Ya, bagian atasnya udah rata dengan angka 0 ya. Ini penggaris nggak ada angka 0-nya, jadi ujung penggarisnya itu adalah angka 0 ya. Bagian bawahnya juga dia tidak rata nih, dia tidak tepat menunjuk ke angka 12 atau ke angka 13. Jadi kita perkirakan hasilnya di sini 12,6 cm. Oke. Ada contoh lagi, satu contoh lagi ya. Dengan penggaris yang sama kita akan mengukur gajah ya, tidak mungkin mengukur gajah menggunakan penggaris. Ini penggaris sebesar apa buat mengukur gajah ya? Karena tidak mungkin, jadi kita anggap aja ini adalah gajah-gajahan ya, gajah mainan. Ketika kita ukur dia, nah panjangnya 20,2 cm. Ingat, gajah mainan. Oke. Nah itu tadi contoh-contoh pengukuran panjang karena dia angkanya tidak tepat pada garis angka, misalkan di angka 20 atau di angka 21 pada mainan gajah ini ya. Jadi kita perkirakan hasilnya. Oke, kita masuk ke cara pembulatan kalau gitu ya. Gimana sih cara pembulatan? Ya masih ingat nggak video awal dulu ya, di bab pecahan Usben sudah kasih tuh cara pembulatan desimal. Yuk kalau lupa balik dulu ke videonya seperti ini. Pembulatan desimal. Jika angka yang paling belakang itu kurang dari 5, maka angka tersebut langsung dihapus. Tetapi jika angka yang paling belakang tadi lebih dari atau sama dengan 5, maka angka yang di depannya ditambah 1. Nah itu dia videonya ya. Masih ingat bukan? Kalau lupa, tuh Usben kasih link videonya di pojok kanan atas ya. Silakan ditonton aja di situ, oke? Dan kalau sudah silakan balik ke video ini. Oke, kita langsung ke pembulatan desimal. Misal nih kita punya 12,6. Seperti cara pada video 1 ya. Kalau angka paling belakang lebih dari 5, maka dia dicoret, angka di depannya ditambah 1 ya. 2 tambah 1 jadi 3 ya. Jadi 12,6 cm dibulatkan menjadi 13 cm. Kemudian ada 8,29 ya. Angka paling belakang 9. Kita bulatkan dia karena lebih dari 5, angka depannya ditambah 1 ya. Oke. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Ya kini kita coret jadi 3. 3 karena kurang dari 5 ya, kita coret, kita ganti dia dengan 0.
angka di depannya tidak ditambah 1. Akhirnya 8,29 dibulatkan hanya menjadi 8. Oke. Nah, itu tadi kalau contoh dengan angkanya ya, kita pembulatan dengan angka. Sedangkan pada bab aproksimasi kita akan mengukur menggunakan alat ukur, entah itu nanti penggaris, meteran digital dan lain sebagainya ya. Kalau kita langsung mengukur, kita tidak perlu mengambil angka desimalnya dulu baru kita bulatkan ya, tidak perlu. Ada cara yang jauh lebih cepat. Contoh seperti ini ya. Tadi kita mau mengukur pulpen ya. Ini pulpen kita kasih 15,7 ya, ini adalah angka perkiraan ya. Kemudian kita kasih garis bantu. Garis bantu ini fungsinya untuk menunjukkan ya, kalau ujung satunya ini, ujung ini udah tepat di angka 0 ya. Ujung belakangnya kita lihat apakah garis hitam ini lebih dekat ke angka 15 atau dia lebih dekat ke angka 16 ya. Di sini terlihat dia tuh lebih dekat ke angka 16. Jadi 15,7 kita bulatkan menjadi 16 cm. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Kita punya HP nih ya, akan kita ukur ya. Nah, 12,3. Jadi ujung HP ini tidak tepat di angka 12 dan tidak tepat di angka 13. Jadi kita perkirakan di 12,3. Kemudian kita kasih garis bantu. Nah, lihat nih, apakah garis bantunya dia lebih dekat ke angka 12 atau lebih dekat ke angka 13 ya. Karena dia lebih dekat ke angka 12, maka langsung saja kita bulatkan dia menjadi 12 cm ya. Jadi angka desimalnya tidak perlu dibuat terlebih dahulu ya. Ketika kita mengukur, kita langsung saja lihat ketika kita mengukur apakah nanti hasil pengukurannya itu lebih dekat ke angka 12 atau ke angka 13 ya. Langsung dibulatkan ke angka yang paling dekat. Oke. Kita punya beberapa hasil pengukuran yang luar biasa di dunia ini ya, jadi kalau kita bandingkan tuh ada di pojok kiri bawah tuh kalau nggak lihat. Jadi manusia ya, orang Indonesia nih ya, rata-rata kan tingginya itu 160 sampai 170 cm ya. Jadi kalau kita bulatkan itu 2 meter lah ya paling tinggi. Kemudian kita ada jerapah. Jerapah ini tingginya 4 meter ya. Bayangin tuh orang, berarti jerapah itu 2 kali lipat tingginya. Ini jerapah lehernya doang padahal sama kaki yang panjang ya. Lanjut ada dinosaurus ya. Ini dinosaurus tertinggi di dunia ya, dengan tinggi 12 meter ya. Ini kalau ngelihat manusia udah kayak ngelihat kucing nih dinosaurus ya kan. Selanjutnya ada patung Liberty. Oke, dengan tinggi 90 meter. Di atas patung Liberty ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Menara Eiffel ya. Tingginya 300 meter, luar biasa. Ada nggak yang lebih tinggi daripada Menara Eiffel? Ada. Nah, ini dia ya, Burj Khalifa. Yaitu adalah gedung tertinggi di dunia dengan tinggi 800 meter. Wah, luar biasa banget ini ya. Ada nggak yang lebih tinggi daripada gedung ini? Ada nih, yang paling tinggi, yaitu adalah orang yang beriman dan berilmu ya. Jadi kalau mau lebih tinggi dari gedung, pastikan kalian beriman dan berilmu. Apakah nanti badannya jadi lebih tinggi dari gedung? Tidak ya, ini Allah tinggikan derajatnya. Nah, seberapa tinggi? Nah, tidak terhitung lagi. Kalau Allah mau meninggikan derajat itu udah nggak bisa dikira-kira lagi. Mau setinggi apapun bisa ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Video singkat tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.